Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah wallahu a'lam bil ma'na wal muradi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selalu tercimpah lurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, dalam satu kandungan ayat Al-Qur'an yang tadi saya sebutkan, bahwasanya kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk takut akan hal yang Allah telah sampaikan tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita tidak boleh meninggalkan generasi-generasi kita ke depan. Generasi yang lemah secara fisik, apalagi secara akidah. Yang lebih diutamakan adalah bagaimana Allah menyuruh kepada manusia agar tidak meninggalkan manusia generasi untuk tidak menyembah Allah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah setelah aku tiada? Maka dari itu adalah bagaimana kita berkewajiban sebagai orang tua untuk meninggalkan generasi-generasi kita ke depan, generasi-generasi yang penuh dengan keilmuan dan penuh dengan ketauhidan. Solusi dari ayat itu adalah selain kita harus dituntut mempunyai akidah yang kuat, adalah bagaimana kita berucap yang benar, qaulan sadida, berucap yang benar, ucapannya benar, esensinya benar, perilakunya juga benar. Apa yang terjadi? Allah memberikan perintah itu karena ditakutkan pada suatu hari nanti agama yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW seketika akan hancur dan tidak ada penerusnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita yang harus kita ingati, di mana pada zaman kejayaan Islam di Cordoba, Spanyol, yang hari ini hanya tinggal kelihatan puing-puingnya saja. Karena apa? Karena kita kehilangan generasi-generasi Islam ke depan di sana. Tidak mustahil di kita juga, di sini, di tingkatan pesantren, di Langkap Lancar misalnya, yang notabene adalah basis ideologi agama. Hanya tinggal cerita pada suatu saat. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menuturkan dalam sebuah hadis, "Yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a akalal umam ala qas'atiha." Dalam suatu saat nanti, maka Islam yang begitu besar ini akan dirongrong oleh semua lapisan muslim, seperti halnya orang merongrong makanan di atas meja makan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah." Apakah keadaan itu karena umat kita sedikit ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "La bal antum katsir." Tidak, tetapi umat kita itu dalam keadaan banyak. "Walakinnahum gusaun ka gusai syai'in," kata Rasul. Tetapi kalian dalam kondisi besar itu
tidak mempunyai kualitas keimanan, tidak mempunyai kualitas beragama yang baik. Sehingga bisa kita lihat contoh hari ini. Seorang kiai menyalahkan kiai yang B. Seorang umat menyalahkan umat. Antara umat Islam berpecah. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, La yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Wala nisa'un minan nisa'in asa ayyakuna khairum minhun. Tidak boleh kalian mencaci, memaki orang lain, karena kita tidak tahu bahwa yang kita caci adalah lebih baik daripada kita. Ibnu Qayyim menuturkan dalam sebuah kalimat dalam kitab, As-shawab qad yujadu bima takrahu. Kebaikan itu kadang-kadang kita temukan dalam sebuah persoalan yang kita tidak sukai. Dengan demikian, kita ada ingat sebuah cerita di Spanyol, Cordoba. Pada zaman khalifah itu, Islam dalam keadaan besar, maju agamanya. Tapi karena regenerasinya habis, maka hari ini yang tinggal hanyalah cerita. Tidak mustahil di kita hari ini. Umat Islam yang mayoritas di negara kita, umat Islam yang banyak di negara kita. Tapi karena kualitas keimanan dan kualitas keilmuan tentang agama yang kurang, sehingga kita tidak diperhitungkan oleh orang banyak. Maka kita harus ingat kata Rasul pada suatu hari nanti, Islam itu hanya tinggal nama, dan Quran itu hanya tinggal tulisan. Kata Rasul, sayati ala ummati zamanun. Akan datang suatu saat zaman kepada umatku, di mana Islam hanya tinggal nama, dan Quran hanya tinggal tulisan. Kenapa demikian? Karena kita sebagai orang tua, kita sebagai yang tergenerasi yang sudah lewat, tidak menelurkan generasi-generasi kita, mengajak kepada beragama yang benar, mempunyai tauhid yang teguh. Pemirsa yang dirahmati Allah, hanya sebuah cerita kecil yang ingin saya sampaikan, bahwa marilah kita bersama-sama menelurkan generasi-generasi kita ke depan. Generasi yang punya akidah yang kuat, generasi yang punya keimanan yang kuat, generasi yang punya intelektual tentang agama yang benar. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini adalah akan kita dapatkan suatu saat nanti. Seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana yang bisa menciptakan generasinya menjadi pemimpin, bukan hanya menciptakan dirinya menjadi pemimpin. Seorang ulama yang baik adalah ulama yang bisa membuat para ulama-ulama, generasi-generasi ulama ke depan yang lebih baik. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh umat muslimin dan muslimat, siapapun, dimanapun berada, marilah kita beragama yang baik, beragama yang riang gembira, beragama yang bisa menenteramkan, beragama yang bisa menenangkan diri kita. Dan yang lebih utama adalah bagaimana kita beragama bisa mengantarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh